warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ikmapas, selamat datang di Ikmapas Talk, ruang diskusi santai tempat kita ngobrolin hal-hal yang lagi rame, trending, dan juga relate buat kehidupan kita, apalagi Gen Z nih. Oke, belakangan ini kita itu sering menyebut dengan istilah self-improvement, terus minimalis, slow living, dan juga journaling. Nah, tapi bertepatan dengan di era yang serba cepat dan juga penuh tren ini, apakah kita benar-benar memilih lifestyle itu atau kita hanya ingin atau hanya kita takut ketinggalan saja? Oke, kita akan bahas hal itu hari ini, tapi tentunya aku nggak akan sendirian ya, karena di samping kanan aku ada narasumber kita yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan nih teman-teman Ikmapas. Oke, halo Kak. Halo semuanya. Oke, aku belum kenalin ya. Maaf, lupa. Oke teman-teman, jadi ini narasumber kita hari ini adalah Kak Kiki ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu Kak Kiki ini di luar sapa ya. Iya, harus apa ya? Harus sapa. Oke Kak Kiki, nanti panggilnya teman-teman Ikmapas gitu ya. Oh, teman-teman Ikmapas. Iya. Oke. Ya ampun, lucu sekali kakaknya ya. Oke, perlu diketahui ya, Kak Kiki ini merupakan mahasiswa aktif UINSA Surabaya program studi ilmu komunikasi, dan tentunya Kak Kiki ini bukan hanya aktif di internal kampus saja teman-teman, tapi juga aktif di eksternal kampus, terutama di bidang media sosial yakni content creator. Ya, amin ya. Masih pemula guys. Oke, kita akan mengulik kisah pribadi Kak Kiki dan juga gimana sih pandangan Kak Kiki dari segi komunikasi menurut Kak Kiki ini sendiri. Oke, kita langsung bahas aja nih Kak Kiki atau gimana? Boleh dong. Boleh banget. Langsung bahas aja. Oke, langsung bahas. Pertanyaan pertama nih Kak Kiki. Kenapa sih Kak Kiki slow living ini menjadi tren yang sangat besar banget, terutama buat kita nih para Gen Z? Oke, ini tuh aku tuh kemarin waktu bikin ini brief kayak kita mau bahas apa, aku tuh langsung kepikiran emang bagus sih bahasnya tentang ini, slow living, minimalis, dan gaya hidup Gen Z pokoknya. Ya ampun, ya betul karena banget. Kayak kita tuh udah sering melakukan kegiatan itu, dan akhir-akhir kita kadang kayak tertekan gitu loh Kak, kita harus mengikuti standar ini. Tapi kita coba bahas dulu nih, kenapa akhirnya Gen Z memilih untuk slow living, untuk memilih gaya hidup minimalis. Aku mengulik dikit dari pengalaman pribadi aku ya Kak. Boleh banget nih ya. Kalau dari pengalaman pribadi aku, kenapa kita milihnya slow living, gaya hidup minimalis, itu karena mungkin kita tuh kayak tertekan dengan kehidupan yang serba cepat sekarang. Kenapa aku bilang gitu? Karena di media sosial itu sering banget berselanjuran aktivitas-aktivitas orang lain yang mengharuskan kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Lama-kelamaan Gen Z tuh akhirnya kayak aku harus kayak gini. Iya betul. Enggak, jadinya tertekan. Lihat gaya hidup orang lain kayak gini-gini. Oh, standarnya harus kayak gini nih. Standarnya harus kayak gini nih. Kayak gitu akhirnya. Nah ini nih. Nah, Gen Z milih seperti ini slow living supaya kita punya ruang sendiri, dimana kita juga punya waktu untuk diri kita sendiri. Akhirnya kayak gitu. Ya. Berarti slow living itu penting sebenarnya. Ya penting kalau aku ya. Ini masing-masing orang. Iya, menurut aku penting, tapi kita harus kondisikan juga ya. Jangan terlalu berlebihan untuk menikmati waktu luang kita. Karena setiap waktu yang Allah berikan pastinya itu punya keberkahan sendiri, ada waktu kita juga yang untuk orang lain. Jadi pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oke, aduh, dari sini aja teman-teman ya. Dari sini tuh udah bener-bener relate banget buat kehidupan kita. Gen Z nih terutama. Oke, aku ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak, banyak sekali ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Kak ya. Oke, bisa dibilang media sosial ini adalah bukan cuma tempat untuk berbagi, tapi juga tempat untuk membentuk standar hidup. Iya benar. Nah, bener. Nah, kalau menurut Kak Kiki ini, itu penting atau ya memang harus kayak gitu di era yang sekarang yang serba cepat dan juga penuh tren kayak gini? Oke, yang aku harus bilang ke teman-teman Ikmapas ya tadi ya, sobat Ikmapas, kita yang paling pertama perbaiki niat. Gini, kalau misalnya niat kita, Kak, aku cuma mau buat kayak gini-gini untuk supaya aku terlihat baik di mata orang. Aku nggak mau aku terlihat buruk di mata orang. Oke, itu
tetot ya, tidak. Kalau misalnya teman-teman mau buat hal-hal positif yang dipost setiap hari, tapi niatnya untuk aku pengen banget generasi Gen Z bisa lebih produktif, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, itu bisa kita bisa apa ya, bisa lebih baik gitu. Dan itu diperbolehkan. Jadi paling pertama perbaiki niat dulu. Dan teman-teman kalau mau tahu orang-orang yang ngepost atau kayak misalnya selebgram yang ngepost suatu kebaikan atau lagi kesini-kesini dengan aktivitas mereka yang minimalis, estetik dan lain sebagainya gitu, pastinya itu sudah di setting teman-teman, udah dipilah-pilih nih dari kegiatan aku satu hari 24 jam aku beraktivitas, mana yang harus aku sebarluaskan seperti itu. Jadi dipilih-pilih, nggak mungkin kan aku punya cucian banyak numpuk kamarku berantakan, ku foto, ku story kan nggak mungkin. Benar. Ya jadi media sosial itu emang tempatnya dimana kita berpura-pura itu benar juga, dimana kita mau terlihat baik itu benar juga, karena siapa sih yang nggak mau terlihat baik di depan umum kak? Emang kita kalau tampil sekarang, emang kita mau ada suatu kesalahan yang kita buat. Iya. Bahkan kita khawatir kalau kita membuat suatu kesalahan. Bener kan? Kayak gitu. Jadi perbaiki niat dan juga pastinya kalau bisa sih niatnya untuk diri sendiri, untuk jadi lebih baik dari diri kemarin. Bukan jadi lebih baik untuk orang lain. Oke? Oke, itu dengar ya teman-teman Ikmapas, dari jawabannya Kak Kiki tadi aku juga tersentil ya sebenarnya. Ya jujur tersentil ini ya. Tapi emang kayak gitu kan ya Kak. Oke nih Kak Kiki. Jadi di satu sisi slow living ini bisa menjadi bentuk kesadaran ya. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi standar baru tanpa sadar untuk kita ikuti teman-teman. Oke nih Kak Kiki, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih jujur. Jujur ya, tadi nggak jujur berarti. Iya dong, ini yang lebih. Oke, lebih. Iya. Gimana? Oke. Fear of missing out atau istilahnya sekarang adalah FOMO. Kayaknya itu udah nggak ini ya, apa namanya? Udah nggak ini loh. Udah nggak asing gitu. Udah nggak asing di telinga karena emang selalu muncul. Oke nih Kak, biasanya orang-orang itu merasa dirinya itu self improvement ya, tapi mereka juga kadang merasa takut ketinggalan dan lain sebagainya. Apakah nih Kak Kiki pernah merasakan hal seperti itu? Ini pertanyaan apa? Udah ketawa nih. Sebagai manusia biasa, aku tuh pernah, bahkan sering banget ya teman-teman. Apalagi sebagai seorang mahasiswa dan juga sama ke teman-teman semuanya, Sobat Hikmapas, pasti kayak ngerasa ngelihat sesuatu di media sosial tuh harus langsung, kok dia udah bisa kayak gini ya? Apalagi orang yang kayak gini kak, udah keluar negeri setiap bulan. Iya, betul banget. Instagramnya tertata dengan sangat rapi. Iya. Setiap hari kok ada aja gebrakannya, kok bisa gitu. Aku kok kegiatannya gini-gini aja ya, kok bisa ya kayak gitu. Tapi itu semua manusiawi kak. Itu semua manusiawi, tapi semanusiawinya kita kalau terlalu memaklumi juga nggak baik. Jadi ada baiknya kita melihat itu terus harus ada kayak gebrakan juga dalam diri, kok dia bisa, aku harus bisa, tapi nggak harus sesuai standarnya dia kak, standarnya kita. Intinya kita tuh bisa lebih berkembang lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi versi diri kita ya, bukan versi orang lain. Kalau misalnya teman-teman ngelihat terus di versinya orang lain nih, bisa-bisa kita yang stres karena standar orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi perbaiki diri sendiri dulu, lihat kemarin aku melakukan kesalahan apa dan aku tidak akan melakukan kesalahan ini lagi di hari berikutnya. Seperti itu sih Kak. Oh iya nih Kak, kita kan udah usia 20-an ya. Yep. Biasanya usia 20-an itu emang lagi di fasenya seperti itu kan ya. Jadi kayak aku yang 20-an, lihat orang yang 20 tahun itu udah lebih dari aku tuh kayak, aku kapan di situ gitu loh. Tapi kan semua pasti ada waktunya ya kan. Semua ada masanya. Insya Allah kalau bukan sekarang nanti intinya apa? Kita tetap usahain semuanya. Jangan dan berdoa. Iya, jangan kayak ngomong dalam diri adalah masanya, tapi diri ini cuman malas diajak ke sini, ini malas, terus ini malas gitu. Jangan ya teman-teman. Aduh, ini tamparan. Ini bukan nggak boleh, boleh. Titik boleh, cuman kita memperbolehkannya itu ada waktunya. Pokoknya teman-teman konsepin nih, 1 minggu aku boleh males-malesan di hari apa. Terus
jam-jam kayak gini, ini jam-jam harus aku produktif nih. Jam-jam ini boleh aku scroll medsos itu Iya, boleh. iya. Kayak harus ditata aja Harus sih. ditata. Kayak cheating day dong. Hari ini aku nggak boleh makan ini, makan ini. Hari ini aku boleh makan ini. Nah sama kayak gitu. Aku hari ini harus produktif. Satu hari aja dalam seminggu aku nggak produktif. Untuk merecharge energi ya kak ya. Namanya Tentunya. Gen Z ya. Gen Z nggak mungkin. Tapi nih kak ya. Aku tuh penasaran banget ya. Kapan sih self improvement itu terbentuk? Dan juga apakah FOMO itu adalah sebuah produktivitas yang dibungkus? Menurut Kak Kiki sendiri tuh gimana? Aku tuh kepo. Apakah gimana gitu loh? Kapan terbentuk itu sebenarnya ya dari diri kita sendiri nggak sih Kak? Kayak kita selalu ngelakuin apapun terus ngelihat orang kayak gimana. Nah hal-hal yang kayak gitu-gitu akhirnya kayak setiap hari dengan rutinitas itu dengan ngelihat hal-hal kayak gitu akhirnya pikirannya terbentuk sendiri gitu. Nggak ada waktunya sebenarnya ya dari pikiran masing-masing aja. Berarti emang dari niat, pikiran, ya itu. Iya. Niat, pikiran, tindakan. Jangan hanya niat sama ini aja, apa namanya? Pikiran aja, tapi tindakan juga ya teman-teman. Aku juga kadang biasanya gitu kok. Tapi kita harus memperbaiki lagi ya di 2026 ini kita harus lebih produktifnya tuh lebih beneran, no gimmick gitu loh. Bener kan Kak Kiki? Bukan no gimmick ya, lebih ke gimana ya Kak? Apa? Melakukan sesuatu karena emang kita butuh dan usaha supaya kita jadi lebih baik dari versi sebelumnya. Ya, seperti itu. Pokoknya itulah. Intinya Intinya itulah. pokoknya. Oke nih Kak Kiki, ini pertanyaan lagi ya. Semua orang itu terlihat berkembang di media sosial. Ya, nah, apakah itu memang benar-benar berkembang atau cuma berlomba-lomba ingin terlihat berkembang? Bentar ya, ini pertanyaannya agak gimana? Intinya teman-teman, kita tuh di media sosial, kita semua itu di media sosial itu sebenarnya lagi berpura-pura untuk terlihat baik. Mohon maaf untuk konten kreator dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya tuh benar Kak, karena siapa sih yang mau terlihat buruk di depan kamera? Ya. Tuh, kita pastinya mau mencontohkan yang baik-baik. Kita pasti mau dilihat baik. Karena walaupun kita di real life, di real kegiatan harian kita itu dilihat buruk, dianggap buruk sama orang lain, tapi di media sosial siapa yang mau kelihatan buruk gitu. Iya sih, benar banget. Jadi apapun yang sebenarnya itu juga nggak apa-apa, karena emang media tempatnya kita untuk pamer. Mohon maaf ya, mohon izin semuanya. Tapi emang itu seperti itu gunanya media. Kita ngelakuin hal ini karena waktu di dalam kondisi realnya cuma 5 orang yang lihat, kita mau lebih halayak banyak yang lihat kan. Jadi kita foto, kita buat estetik mungkin, kita post di media sosial, seratusan ribu yang lihat kan gitu. Emang niatnya untuk apa sebenarnya? Supaya orang tuh lihat kita tuh beraktivitas atau tidak. Iya, betul. Dan itu ya konsepnya media sosial emang seperti itu. Ada plus minusnya ya. Yang plus dia aja, yang negatif udah dibuang dibuang, jangan ya. Oke teman-teman, seperti itu ternyata jawabannya. Ini keluar nggak sih Sandy komennya? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman kru yang di belakang ya. Mungkin teman-teman yang kru yang di belakang juga ini apa namanya punya pertanyaan yang sama seperti itu dan sekarang sudah menemukan jawabannya teman-teman. Oke, ini menarik banget ya karena memang tekanannya bukan dari eksternal saja tapi dari internal ya ini diri kita sendiri. Nah, jadi menurut kalian slow living atau FOMO? Nah, mungkin jawabannya itu ada di diri kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian ingin menikmati hidup, menjalani hidup dengan penuh sadar dan juga cukup, itu namanya self-care. Tapi kalau misalnya kalian hidup dengan penuh takut ketinggalan dan lain sebagainya, itu namanya FOMO versi baru. Nah, pada akhirnya semua orang itu tidak usah terlihat balance di feed ya. Jadi kita itu semua harus bisa menerima kenyataan yang ada di dunia ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apapun ritme kehidupan kalian, semoga kalian itu mengambilnya itu karena pilihan ya, bukan suatu paksaan. Seperti itu. Oke nih Kak Kiki, sekarang kita udah masuk di segmen 3, udah gak kerasa ya Kak Kiki ya? Udah akhir ya ternyata. Udah akhir, tapi belum akhir. Ya. Oke, pertanyaannya adalah, orang-orang kan banyak ya yang melakukan slow living Kak Kiki.
Nah, ketika teman-teman ini tidak me-expose di sosial media, itu nggak apa-apa. Gimana? Apakah kita harus perlu pembuktian nih ke media sosial bahwasanya kita tuh udah slow living? Seperti itu Kak Kiki. Ya, pertanyaan itu jawabannya cukup simpel teman-teman. Cukup simpel. Apakah itu? Bisa banget ya teman-teman. Karena itu adalah inti dari slow living itu sendiri. Dimana kita nggak memperdulikan media sosial, dimana kita butuh waktu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi ke tempat manapun, terus aku pengen nggak dikasih tahu ke orang lain, nggak mau dikasih tahu ke kalian umum, udah nggak usah pegang HP, nggak udah foto-foto, menikmati waktu. Introvert. Nggak juga sih. Nggak juga. Maksudnya kan Gen Z ini ada titik di mana kita tuh pengen ketemu banyak orang, kita berinteraksi sama orang, karena itu ada waktunya. Terus ada di mana kita ngecas energi kita dengan kita butuh waktu diri sendiri. Kita butuh untuk mungkin hari ini aku buat apa aja ya, lebih ke merenungi dan juga bisa menikmati waktu itu sendiri Kak. Jadi itu boleh banget dan Boleh bisa banget. banget. Dan teman-teman nggak usah merasa bersalah kalau sewaktu-waktu merasa seperti itu. Karena butuh waktu untuk diri sendiri itu sangat perlu ya. Sangat perlu. Me time. Aku kayak gitu aja nih Kak, nggak apa-apa biar gak ada yang tahu. Tapi jangan Ngapain? Nah, Belum habis. Tapi jangan setiap hari sampai kita udah di akhir hayat. Jangan ya. Karena Iya. kita Ya nggak juga dong. Iya, kita juga harus bedain ya teman-teman di dunia yang sekarang sama dunia yang dulu. Kalau yang dulu mungkin gak apa-apa banget kalau kita nggak beritahu ke orang lain kalau kita membuat ini Ini itu. tuh. Tapi kalau di dunia yang sekarang malahan kita bisa mendapat pekerjaan, bisa mendapat job desk dari hal-hal yang kita tampilkan di media sosial. Namanya apa? Branding. Social kayak gitu. social branding. Personal branding. Personal branding, mohon maaf ya. Personal branding. Jadi orang tuh bisa lihat, oh anak ini ternyata dia bisa melakukan hal-hal ini. Contohnya apa? Oh bisa lihat di sosial media dia nih, ada portofolionya. Nah itu orang percaya. Kalau misalnya kita menutup diri terus, tapi kita nih bisa editing ya. Kita sebenarnya bisa edit, kita bisa ngedit terus bisa melakukan hal-hal yang lain kayak MC dan lain-lain. Tapi kita nggak ngasih tahu ke orang lain, nggak ngasih tahu ke ya nanti yang orang cuman tahu ya orang-orang sekitar kita doang kan. Kita job desk-nya ya berputar ke kita doang. Iya. Jadi itu adalah ya plus minusnya lah ya. Plus minus. Nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Kasihan personal brandingnya. Kalau dipendam sendiri kan eman-eman dong. Iya, emang masa ingin tahu kita aja. Iya. No ya. Nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Oke nih Kak Kiki, pertanyaan selanjutnya. Sebagai mahasiswa, gimana nih biar kita itu tidak cuman sekedar ngikut tren, tapi kita juga sadar terkait hal itu. Bukan hanya ngikut aja. Gimana tuh Kak, menurut Kak Kiki? Nah, gimana ini dari diri aku aja ya. Ya contohnya tak. Pertama, kita sadar potensi diri, sadar kapasitas diri, dan kita tahu arahnya mau kemana. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu taruh titik standarnya itu jauh. Titik standarnya itu yang deket-deket aja. Yang kita sanggup, yang kalau kita lihat nih, diri kita lihat ke depan, oh aku sanggup lewatin itu. Jangan terlalu jauh, yang ada kalau nggak sampai, kita jatuhnya tuh jatuh banget. Emang ada ya kata-kata biasa yang kata-kata motivator itu, mimpilah setinggi langit. Kalau jatuh masih ada awan-awan ya. Tapi kalau dari aku pribadi, bermimpilah sesuai standarnya supaya teman-teman tuh bisa lihat. Makanya kita boleh bermimpi, tapi kita lihat kalau misalnya aku suka public speaking, aku maunya jadi MC profesional. Nah, itu kan bisa ya kayak dalam latihan harian-harian dalam MC profesional. Jangan kita rutinitasnya prodi ilmu komunikasi, setiap hari di ilmu komunikasi tapi mimpinya mau jadi dokter. Nah, itu kan agak gimana ya? Nyambung kan? Iya, nggak sesuai dengan schedule awal. Sakit hati terus ngelihat orang kayak gini. Ih, coba aku dulu kayak gini ya. Kayak gitu terus. Yang ada yang setiap hari kita cuma insecure, yang setiap hari kita nyalahin diri sendiri. Gitu. Kayaknya aku sekarang ada di fase yang mana ya? Kayak gitu ya berarti Kak ya. Berarti poin dari semua ini belum. Itu kan pertama. Yang pertama. Masih pertama guys. Maaf ya teman-teman
ini terlalu buru-buru ini saya. Yang kedua, batasi waktu teman-teman. Batasi waktu teman-teman untuk berinteraksi di media sosial. Maksudnya kita bisa membedakan ya titik di mana hal ini harus di-post, hal ini kita tempatin di posisi ini untuk hal umum dan ini untuk masalah pribadi. Karena Genji zaman sekarang itu kadang nggak bisa memposisikan diri. Semuanya di-post, akhir-akhir dari postingan itu nanti bisa mencelakakan diri sendiri. Jadi kan kita tuh bisa menempatkan diri ya, mana yang harusnya kita posting, mana yang harusnya kita nggak posting. Siapa tahu semuanya kita posting, akhir-akhir jadinya timbal balik ke kita tuh jadinya buruk, Kak. Jadi orang jadi tahu semuanya. Di anak kemarin dia dari sini jam sekian dia ke sini jam sekian ke sini. Nah kalau misal ada orang yang niat jahat ke kita, jadinya ini ya kita jadinya buat CCTV untuk kalian keluar. Betul. Jadi kayak tahu sih, nanti mikirnya kok dia terlalu tahu sih, kok dia terlalu ini sih, padahal kalian sendiri yang menciptakan itu semua, tapi nggak sadar. Jadi kita bisa memposisikan diri mana yang harus diposting, apalagi kayak misalnya yang buruk-buruk lagi diminimalisir, nggak usah sih lebih tepatnya, kan kita nggak tahu ya orang ngelihat Instagram kita atau TikToknya kita, terus akhir-akhir ngelihatnya dia kok bisa buat kayak begini, dan itu misalnya hal buruk ya Kak. Nah, mereka tuh misalnya aku memposisikan aku tuh suka kakak, suka dalam artiannya kayak ada apa nih? Jadi motivasi aku untuk kayak setiap hari gitu. Tapi akhir-akhir aku ngeliat postingan kakak buat kayak gini-gini. Terus aku langsung mikir, aku langsung mikirnya nggak apa-apa lah. Kak Maura aja masih kayak gitu, padahal dia kayak gini-gini. Nah, itu kan jadinya buat motivasi orang untuk bisa melakukan kebaikan juga. Iya. Dulu ini gampang-gampang susah ya jadi content creator itu ya. Aduh, tapi itu sih yang intinya Kak, yang tadi di segmen 1. Memang kita, ya bukan kita sih, semua orang di dunia ini maunya yang terlihat baik-baik aja, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman brandingan bagus, semuanya bagus, nggak menutup kemungkinan kita pernah membuat kesalahan-kesalahan, dan emang kita nggak tampilin aja, karena Allah itu maha baik, Allah tuh selalu sayang sama semua hambanya, jadi yang ditampilin yang baik-baik, Allah menutup semua aib kita. Itu Masya Allah banget. Ya kalau misalnya dibuka kan ya. Iya, malu kan. Nanti kata Allah ada saatnya semuanya CCTV kehidupan ditampilkan. Oke, ada lagi Kak Kiki? Udah itu aja ya. Pokoknya ada dua. Ingat potensi diri, dan ingat waktu, terus bisa membedakan yang mana yang harusnya kita sebarkan dan yang mana harusnya jadi konsumsi pribadi. Oke nih Kak Kiki, sebelum kita berakhirnya segmen ini ya, mungkin dari Kak Kiki sendiri itu ada sebuah closing statement buat teman-teman Ikmapas yang di rumah, yang stay dari awal hingga akhir ini menonton kita. Oke, sebelum aku nyampein ke teman-teman, aku mau terima kasih juga ke semua kru yang hari ini udah percayain aku untuk menyampaikan sedikit motivasi buat teman-teman. Untuk closingnya, aku cuma mau bilang ke teman-teman, mulai aja dulu, jangan takut untuk memulai sesuatu, karena kita nggak bakal tahu sesuatu itu apa yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan juga nggak apa-apa banget kalau kita mau solo living, nggak apa-apa banget kalau kita mau gaya hidup minimalis, karena itu adalah pilihan teman-teman semuanya. Intinya kita bisa memposisikan diri, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oh iya, satu lagi, jangan buang-buang waktu. Kalau misalnya ada kesempatan, jangan lupa diambil, jangan ditolak terus. Yang namanya gengsi suka nolak-nolak sih. Kesempatan itu ditolak-tolak. Ambil kesempatan itu, dan semoga aku doain teman-teman semua yang lagi menonton, Sobat Ikmapas, semoga bisa jadi orang sukses untuk kedepannya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu udah didoain Kak Kiki. Jadi kita sekarang harus banyak ikhtiarnya. Jangan... Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, benar. Iya, jangan doa aja, tapi kamu nggak mau. Aku juga sih. Buat pokoknya harus balance ya, Kak. Harus doa sama usaha. Oke, dari obrolan kita nih Kak Kiki ya, dari awal sampai akhir, ternyata slow living itu bukan soal tren, tapi itu adalah soal kesadaran. Ya teman-teman, perlu diingat lagi ya, kalau dijalaninya dengan penuh paham diri sendiri, pasti kalian itu nggak merasa ketinggalan, nggak merasa yang namanya, kok aku gini-gini aja ya, pasti kalian seperti yang aku obrolin tadi ya,
Kalau kalian memilih hidup dengan cara yang self-care, pasti mudah dan kalian selalu bersyukur, nggak takut ketinggalan, nggak FOMO dan lain sebagainya. Oke teman-teman, nggak lupa pula ya, berakhirnya acara, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Kiki ya. Terima kasih juga Kakak. Terima kasih ya karena mau berbagi pengalaman pribadinya Kak Kiki, mulai dari segmen 1 sampai segmen terakhir pun Kak Kiki membagikan pengalamannya. Terima kasih ya karena sudah mau kami repotin untuk mengisi acara kita di Ikma Pasok ini. Aku malahan mau terima kasih juga kepada semua tim udah ngundangin aku, udah memberikan kesempatan untuk ngobrol sama Sobat Ikmapas yang di rumah. Oke, kalau misalnya kita undang lagi nggak apa-apa ya Kak ya? Mau banget. Mau banget. Tadi itu bahas apa ya? Kita bahas apa ya? Tema yang lebih hot dan juga spektakuler tentunya teman-teman. Seperti itu. Dan juga aku mau ucapin terima kasih ya buat kru yang di balik layar ya yang sudah menyukseskan acara ini. Oke, buat teman-teman Ikma Pastok jangan kemana-mana ya, tetap pantengin episode Ikma Pastok di episode selanjutnya. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.